Kalau dia seorang penjajah, jenderal, panglima, dan punya budak, punya hamba, itu yang sebangsa atau yang dijajah? Cepat jawab. Yang dijajah. Ini luar biasa. Sakit keras mau mati. Mungkin kalau zaman sekarang ini kanker atau hepatitis C ini sudah. Rata-rata majikan Kristen gak mau repot. Kasih uang 3 bulan gaji pulang. Maksudnya kalau mati-mati di rumah dari sini bikin repot. Maaf saya berkata. Tapi orang kafir ini berjuang. Panggil Yesus. Cari di mana orang itu. Suruh datang. Kapan kita berjuang untuk orang-orang asing buat kita? Apa yang kita perbuat ketika tetangga kita yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, yang bukan Kristen sudah miskin, misalnya kena kanker payudara, pasti tinggal tunggu matinya. Bagaimana mau kemo? Uangnya siapa? Kalau kita orang Kristen dengar tetangga seperti itu, jujur saudara, apa yang kita buat? Kapan kita menangisi dia di hadapan Tuhan? Seperti kalau mama kita sendiri kena kanker payudara. Maaf sambil perbandingan ini. Ngerti contohnya? Kalau menantu kita yang kena kanker, kita nangis, berdoa semalam, doa puasa. Apakah kita buat yang sama? Kalau tetangga kita yang belum Kristen kena itu, paling-paling gereja berkata, kasihan. Maaf. Kalau suruh nengok, wah lain. Mereka Muslim. Nanti orang ngomong apa? Terlalu banyak alasan gereja. Kapan kita keluarkan uang kita? Ayo ke dokter, operasi. Saya bayar. Maaf. Bulan Maret yang lalu, saudara, saya mengoperasikan seorang pelayan restoran yang saya nggak pernah kenal. Di sebuah kota, di provinsi lain. Pulang dari ibadah, gembalanya mengundang saya makan. Waktu makan di sebuah restoran, Roh Kudus bicara pada salah seorang pelayan yang saya tidak kenal. Karena habis ibadah saya harus kejar naik kapal laut untuk ke tempat yang lain. Maka saya bilang kepada gembalanya, tolong carikan nama dan nomor telepon orang itu. Kalau dia nggak punya HP, saya pesan, saya akan berikan HP buat dia. Saya harus ngomong. Sampai bulan Desember, gembala ini sibuk terus. Padahal rumah makannya itu cuma 100 meter dari pastori. Saya marah. Dari September, Oktober, November, Desember, saya marah. Maaf. Sekarang juga, udah saya kenal baik pada gembala, jadi saya berani perintah. Pergi ke rumah makan itu. Saya hitung kalau saudara jalan gak sampai 7 menit. Jangan matikan HP, saya bilang. Sambil jalan, Pak Bro, tetap nyala on HP ini. Saya akan ngomong. Kaget dia, saya marah begitu. Apa sih di bulan September sampai Desember nggak dikerjain? Cuma tuh tanya satu nama dan nomor teleponnya. Sampai di sana pemilik berkata, oh dia sudah pulang ke kampung di provinsi lain lagi. Karena akhir September itu, jadi nggak lama setelah ketemu saya, dia kecelakaan, kaki kanannya patah 3. Saya ngomong dengan pemiliknya lewat HP pendeta ini. Ada nggak bisa dihubungi? Nggak ada, karena itu kampung. Tidak ada nomor HP karena listrik belum masuk. Begini, di ibu kota provinsi itu ada nggak omnya, tantenya? Saya kejar terus. Besok Pak coba saya tanya. 2 hari kemudian saya dapat kabar ada tantenya di provinsi itu. Saya telepon tantenya. Saya bilang nama saya ini dan saya minta tolong. Alamatnya di mana? Waduh, sulit sekali. Nah di kota itu saya kenal seorang dokter, namanya Dokter Heski Lintang. Saya bilang, besok cari mobil charter pulang pergi, dan dokter harus ikut untuk ngecek orang itu bagaimana kondisinya. 600.000 awal Januari itu dia pergi. Saya bayar, saya kirim uangnya. Sore dapat kabar, dia bilang sudah busuk kakinya karena cuma diobati dengan dukun kampung, patah 3 itu. Saya tanya, kapan dokter ada waktu? Cepat balik lagi, saya akan bayar. Saudara, balik lagi, keluarganya menolak. Tolakannya alasannya sederhana. Siapa pendeta itu mau nolong kami, nggak kenal. Mereka curiga, apa motivasinya? Saya nggak mau nyerah kalah. Februari saya suruh kembali lagi, tetap tidak mau. Saya doa, saya merebut jiwa ini. Maret saya datang ke ibu kota provinsi itu untuk diundang. Saya telepon lagi dokter itu, bisa nggak dengan hikmat
Sebagai dokter tunjukkan apa akibatnya kalau anak ini nggak dioperasi baik, supaya dia sadar. Puji Tuhan, berhasil. Pas saya datang, orang ini sudah di rumah dokter itu. Dan hari itu saya dahului sehari sebelum acara besok. Saya cari dokter spesialis tulang. Saudara, ternyata sudah pendek 7 cm kaki anak ini. Dari bulan September sampai Maret. Di ronsen lagi, di foto semuanya. Saya tanya dokter bagaimana? Operasinya bisa 6 kali ini Pak. Wih, kenapa lama sekali? Diterangkan begini, saya nggak ngerti juga tentang ortopedi. Kira-kira berapa biayanya dok sampai selesai semua? Kalau hitung kasar 13 juta. Saya bilang, saya bayar dok. Orang tuanya kaget. Saudara, dari bulan Maret sampai bulan Juni ini baru keluar rumah sakit. 3 bulan penuh, 6 kali operasi. Maksimal dokter sudah memanjangkan. Sekarang tinggal sisa 3 cm dari 7 cm. Ketika dia operasi pertama, saya telepon dia, saya dengan HP buat dia. Dia menangis, bilang papa sakit. Bayangkan, dia ditarik dengan beban 19 kilo untuk mengembalikan itu. 19 kilo sekian minggu, tahu-tahu yang digantung itu. Kesakitan dia. Saya bilang kamu tahan. Saudara, saya praktekkan firman ini. Ayo kita buat sesuatu untuk orang. Hati Yesus bukan kepada program dan fasilitas. Hatinya kepada orang. Catat itu baik-baik. Beri, kamu harus beri mereka makan. Dari mana? Kita nggak usah baca lagi. Mujizat terjadi bukan? Ayo kita hitung. Dikatakan di ayat yang ke-21. Yang ikut makan kira-kira berapa? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayo kita hitung. Ambil separuhnya. Laki-laki 5.000, ambil yang 2.500 sudah punya istri. Berarti dengan istrinya jadi berapa? 7.500. Orang Yahudi anaknya nggak pernah di bawah 10. 2.500 keluarga, ambil aja 10 anak. Dan gak usah bilang dibawa semua, cuma dibawa 5. Kalikan 5 kali 2.500 berapa? Cepat hitung, ayo. 12.500 ditambah 7.500 jadi berapa? 20.000. Pasti ada yang bawa orang tua. Lu cepat jawab, ya tidak? Pasti opa-oma yang dibawa. Kemenakan adik. Yang belum nikah pasti ada adik-adik lagi. Yang perempuan juga. Total kira-kira berapa? 30 ribuan saudara. Maka itu gereja, saya berkata 12 murid itu wakil kita sebagai gereja. Ketika gereja ngelihat ini 30 ribu orang, nggak disuruh pulang, masaknya berapa jam? Maka itu pantas mereka berkata, sudah malam guru, tempat ini sunyi, suruh mereka pulang. Wajar mereka berkata begitu, sekian puluh ribu orang. Bayangkan, Yesus mau menyendiri. Selesai? Ayat 22. Sesudah itu. Ini kronologis. Saya sangat senang memperhatikan kejadian ini. Sesudah itu. Berarti lanjut tidak, saudara? Saya mau jawab, lanjut tidak? Lanjut. Tidak terputus. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayo kita hitung. Hari menjelang malam, kira-kira jam berapa? Ayo cepetan, jangan lama-lama. Saya ini belum makan juga. Jam 6. Oke. Jam 6 baru mulai sibuk ngurus makan untuk 30 ribu orang. Kira-kira selesai jam berapa? Ayo hitung. Maka itu kalau baca kitab yang gini, sudah selesai 4 pasal. Nggak ngerti. Baca Alkitab pelan-pelan, teliti dengan baik. Kira-kira sampai jam berapa? Kira-kira jam 12, jam 1 lah. Ayo hitung. Nggak usah bilang 30 ribu orang. Siapa pernah beri makan untuk 100 orang saja? Dari 0 belanja dulu, bawa pulang ke rumah, bersihkan, potong-potong, masak, menyajikan. 100 orang aja berapa jam tuh? Nah, ini 30 ribu orang. Memang gak pakai masak, tapi baginya saja
Sudah berapa jam? Kira-kira jam 1 tengah malam. Kalau dia seorang penjajah, jenderal, panglima, dan punya budak, punya hamba, itu yang sebangsa atau yang dijajah? Cepat jawab. Yang dijajah. Ini luar biasa. Sakit keras mau mati. Mungkin kalau zaman sekarang ini kanker atau hepatitis C ini sudah. Rata-rata majikan Kristen gak mau repot. Kasih uang 3 bulan gaji pulang. Maksudnya kalau mati-mati di rumah dari sini bikin repot. Maaf saya berkata. Tapi orang kafir ini berjuang. Panggil Yesus. Cari di mana orang itu. Suruh datang. Kapan kita berjuang untuk orang-orang asing buat kita? Apa yang kita perbuat ketika tetangga kita yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, yang bukan Kristen sudah miskin, misalnya kena kanker payudara, pasti tinggal tunggu matinya. Bagaimana mau kemo? Uangnya siapa?